dan mampu menggerakkan umat ke arah perubahan. Misi perjuangan kita ialah taghyirul waqi' wa tahsinuhu. Taghyirul waqi' wa tahsinuhu, merubah realiti dan memperbaiki. Dan untuk itu kita harus kuat. Kita harus cukup kuat. Karena yang namanya kemenangan itu selain pertolongan Allah adalah juga karena human factor, karena faktor manusia pendukung perjuangan. Mari kita renung kata-kata dalam sebuah ayat, kalau tak salah dalam surah Al-Anfal, "Walladzi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin." Dialah Allah yang memperkuat kamu, membantu dan menolong kamu, memperteguh kamu, memperkasa kamu, binasrihi, dengan pertolongannya, wa bil mu'minin, dan dengan orang-orang mukmin. Jadi Nasrullah dan Al-Mu'minin, kombinasi dua kekuatan pertolongan Allah dan kekuatan orang mukmin. Itu yang saya maksudkan, bahwa dalam kemenangan selain pertolongan Allah adalah juga faktor kemanusiaan, human factor, yang dalam Al-Quran diekspresikan dengan kata wadil mu'min. Di pertolongan Allah itu tergantung kepada adanya faktor al-mu'min, quality mukmin pendukung perjuangan. Al-mu'minin dengan segala quality mukminin, yang dalam konteks organisasi antara quality mukminin, kadar-kadar gerakan adalah al-mu'minin yang menghargai, menghormati dan menghayati perintah-perintah Allah. Dan antara perintah Allah itu termasuklah yang telah kita bicarakan sepanjang hari ini, yaitu syura. Ada ayat tentang syura dalam bentuk perintah, wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah dengan mereka, yang selalu ditafsirkan bahwa al-amru lil wujub, perintah fi'il amal yang membawa implikasi wajib. Dan yang satu dalam bentuk memuji sifat orang mukmin, kualiti orang mukmin, alladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa bima razaqnahum yunfiqun. Ayat ini memuji kualiti orang-orang mukmin, yang antaranya termasuk responsif kepada perintah Allah, melaksanakan salat, mengurus kehidupan mereka dengan syukur, dan menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang dikurniakan Allah. Jadi Tuhan meletakkan syukur di antara dua kewajiban asasi dalam Islam, bainas shalah wa zakat. Syura diletakkan di antara aqamus shalah wa atuz zakat. Kalau syura itu suatu yang remeh, mana mungkin Allah Subhanahu wa taala meletakkannya dalam artikan dua kewajiban asasi, salat dan zakat. Karena itulah saya setuju untuk kita bersikap lebih serius melaksanakan syura dan lebih serius terhadap mereka yang tidak menghormati syura. Kita menghormati syura karena ia adalah kewajiban keagamaan.
Dan ia adalah kewajiban keagamaan, bukan sekedar keperluan organisasi. Memang syura itu keperluan organisasi, tapi lebih daripada urusan organisasi adalah kewajiban keagamaan. Melaksanakannya berpahala, melaksanakannya membawa barakah. Saya setuju dengan saudara Ahmad Azhar. Salah atau betul keputusan yang kita buat, sebab itu tidak menjadi persoalan. Sebab syura bukan jaminan. Syura bukan jaminan keputusan mesti betul. Tapi yang penting dalam syura bukan soal betul atau salah. Soalnya ialah melaksanakan perintah Allah dan mencari yang terbaik menurut penilaian kita, walaupun itu belum betul. Tapi yang tak betul itu kalau dilakukan dengan ikhlas, melaksanakan perintah agama, perintah Allah, itulah yang akan membawa barakah. Betul pun, tapi kalau tidak mendapat ridha Allah, ia akan membawa kerusakan. Ketika orang Islam membuat keputusan, menawan tawanan-tawanan Badar, ketika orang Islam buat keputusan, kita nak apakan orang tawanan ini? Umar kata, habis cerita. Abu Bakar kata, nanti kita dalam keadaan tengah keuangan, kita desperate dari segi keuangan, dan mereka yang kita tangkap itu, yang kita tahan itu adalah hartawan kambing, hartawan lembu, hartawan berapa pun kita minta akan dibagi, sebab mereka yang takut mati. Sedangkan kita sudah berhabis-habisan dalam perang. Perang ketika itu menelan biaya sehingga orang Madinah berhabis-habisan. Bukan cuma jual kambing, bukan cuma jual lembu, bukan cuma jual kondo, bukan cuma jual ayam. Ayam dengan telur-telurnya sekali sudah jual. Kalau balik tak tahu. Nah, goreng telur udah ada. Gambarannya begitulah keadaan. Lalu itu yang dapat sokong. Kawan kita tepuan keputusan, kami kemudian turun ayat, maka Nabi ayat lahu asra. Ayat ini menegur decision itu salah. Seharusnya tidak ada terus-terusan. Betul kata Umar, pancung saja semua. Tapi itulah indahnya peristiwa ini. Indahnya ialah walaupun salah, tapi itu perintah Allah, dan Allah tidak menghukum orang Islam karena membuat hukuman yang salah. Saya Nabi mengatakan, "Lau nazala al-bala ma naja illa Ibnu Khattab." Kalau Tuhan nak hukum kita karena membuat kesalahan, membuat keputusan dalam surah ini, tak ada satu yang selamat kecuali Umar. Dan indahnya lagi, Umar tidak mendabi-dabi dada. Kalau orang Perak aja, kemana kau dari dunia? Umar juga akur, sekeras-keras Umar dia akur dengan keputusan. Nabi sendiri berselisih dengan umat dalam soal nak menentukan strategi perang. Nabi mau bertahan di dalam kota Madinah. Umat mengatakan mau menunggu Quraisy di luar Madinah. Akhirnya majority maukan keluar dari kota Madinah. Nabi akur. Nabi pun tidak malu
tunduk kepada surga. Siapa kamu untuk berlagak pandai, untuk berlagak hebat, memperbodoh dan memperlekeh surah yang rendah kualitinya? Bila kita sebut tentang peristiwa-peristiwa zaman Nabi, zaman Rasul, itu Nabi, itu Rasul, itu sahabat. Surah kita tidak sama dengan surah mereka. Siapa kita nak banding-banding dengan sahabat? Dan kita pun tak pernah kata surah kita lebih bermutu dari surah sahabat. Tapi aku nak tanya kamu, sembahyang kamu dengan sembahyang sahabat, mana lebih berkualitas? Adakah karena sembahyang kita lebih rendah kualiti dari sembahyang sahabat, lalu kita memperlekeh sembahyang itu? Ya, saya setuju bahwa ada masalah dalam diri sebahagian orang-orang kita, dan masalah itu masalah hati. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit ego, penyakit yang disebut oleh Ustaz Ahmad Azam anani. Hari ini baru nampak keustazan. Istilah yang dia pakai cukup meyakinkan. Anania, sikap egois, akulah yang hebat. Penyakit yang seharusnya kita nyahkan dari gerakan ini, kalau mau gerakan ini diberkati Allah. Karena sifat dan sikap ego, ana khairun minhu, itu sifat iblis. Bila Tuhan perintahkan iblis sujud kepada Adam, iblis enggan sujud dengan menjawab ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Jadi penyakit merasa dirinya lebih baik dari orang lain, ana khairun minhu, adalah penyakit keiblisan. Mudah-mudahan Tuhan bersihkan organisasi dan wadah kita ini dari penyakit-penyakit yang seperti itu. Penyakit hati,